Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan-limpahan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah, selalu istiqomah berada di jalan Allah sampai akhir hayat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita dan keluarga semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masyarul muslimin wal muslimat, hafizani wa hafizakumullah. Tadi ayat yang dibaca terakhir ini berisi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata dha'iqah itu mencicipi. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mencicipi yang namanya kematian. Kata mencicipi ini tentu sesuatu yang sebentar. Seperti ibu-ibu ini kalau memasak mencicipi itu tidak lama. Kalau setengah jam itu ngabisin, Bu. Mencicipi itu hanya ambil 1 sendok, itu pun nggak penuh mungkin sendoknya, ya kan, hanya ujungnya dimasukkan ke dalam mulut, dirasakan dengan lidah, habis itu selesai. Oh ini sudah pas, itu namanya mencicipi. Kalau setengah jam itu bukan mencicipi, menghabiskan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya nopo, Bu? Mati itu hanya sebentar. Sebentarnya kapan? Mulai orang dicabut nyawanya oleh malaikat maut, sampai kemudian keluarga kerabatnya berkumpul, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian membawa ke dalam kuburan, menguburkannya. Setelah itu orang pulang, bangkit kembali, ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian akan terus hidup di alam barzah, di alam yang berbeda. Kalau kita sekarang alam dunia, setelah alam di rahim ibu kita masing-masing, pindah ke alam dunia. Nah, alam dunia ini alam kita akan memperjuangkan di 2 alam berikutnya. Di alam dunia ini satu-satunya kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Entah alam berikutnya akan kita jadikan raudhatun min riyadil jinan, salah satu dari taman-taman surga, atau kita akan menjadikan malapetaka menjadi hufratun min hufurin niron, menjadi jurang dari salah satu jurang api neraka. Saat ini kesempatan terakhir kita. Seandainya di alam berikutnya masih kita bisa memperjuangkan, maka aman kita bermaksiat di alam ini. Nah, namun karena ini adalah kesempatan terakhir, nah maka tentukan pilihan kita. Apakah kita mau menjadikan alam berikutnya, rumah kita berikutnya adalah salah satu dari taman surga, atau bahkan sebaliknya salah satu dari jurang api neraka. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepandai-pandainya manusia mencari dunia, sehebat-hebatnya manusia mendapatkan dan memperjuangkan dunia, finishnya satu. Kenapa, Pak? Mati. Ya, sehebat-hebatnya orang mencari dunia, semangatnya orang mencari dunia, sesukses-suksesnya orang mencari dunia, ujung-ujungnya satu, mati. Tidak ada yang gak mati, semuanya akan mati. Maka oleh karena itu, bolehlah kita mencari dunia, tapi jangan melupakan akhirat. Silahkan kita mencari dunia, tapi akhiratnya jangan lupa. Maka tadi ketika saya baca-baca di sini, terus ngobrol-ngobrol dengan Pak Sidik tadi, ternyata ini jam'iyah atau kumpulan orang-orang yang setiap harinya ngajinya ya minimal 1 juz. Masya Allah, ini kalau nggak ada jam'iyah, organisasi seperti ini, susah untuk ngaji, betul. Coba jangan keluar dari jam'iyah ini, dari kumpulan ini. Wis
sendiri-sendiri, nanti akan sibuk dengan urusan dunia, nanti gak sempat ngaji. Ngajinya kapan? Pada saat sholat 5 waktu, Al-Fatihah. Ya kan harus baca Al-Fatihah, itu ngajinya. Tapi Masya Allah, luar biasa. Kalau kita ikut komunitas orang-orang baik, maka kebaikan yang lain akan tertular ke kita. Mungkin awalnya tidak suka ngaji, mungkin awalnya hanya ngaji pada saat sholat Quran surah Al-Fatihah tadi. Karena ikut ini, yang lain pada laporan, yang beliau hanya mungkin awal-awal 5 baris, 10 baris, 15 baris sudah 1,5 halaman gitu. Kemudian 1 lembar, ya 1 lembar 30 baris, mungkin menaikkan terus seiring bertambah tahun, maka ini terus meningkatkan baca Al-Qur'annya. Dan hebatnya Al-Qur'an ini, paham maupun tidak paham orang baca Quran tetap mendapatkan pahala yang sama. Saya ulangi, khusus Quran, paham maupun tidak paham yang dibaca tetap mendapatkan pahala yang sama, yakni 1 huruf ya diberi pahala oleh Allah dengan 10. Kalau jenengan baca 1 juz, berapa ribu huruf itu? Saya yakin belum pernah ada yang ngitung 1 juz berapa huruf. Betul Bu? Tidak apa-apa, jenengan nggak ngitung kebaikan nggak apa-apa, minimal jenengan ngitung keburukan saja. Lebih baik jenengan kaget, takjub kok amal soleh saya kok banyak gitu. Ya, kok amal soleh saya banyak, daripada kaget, loh kok amal buruk saya ternyata banyak, ini amal soleh saya sedikit. Ya, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Quran ini kalau dibaca di dunia kemana-mana bersama Al-Qur'anul Karim, maka Qur'annya akan memberikan syafaat, pertolongan nanti pada hari kiamat. Begitu juga di dalam kubur orang ahlul Quran. Banyak sekali fakta realita yang terjadi. Orang-orang ahlul Quran jasadnya tidak dimakan rayap, tidak dimakan ulat, jasadnya utuh. Jadi hasyaratil ardi, hewan-hewan yang hidup di bumi segan terhadap jasadnya orang ahlul Quran. Ingat, ahlul Quran bukan orang yang hafid Quran. Saya ulangi, ahlul Quran bukan orang yang hafid Quran. Hafid Quran tapi jarang baca Quran, wah itu bukan ahlul Quran. Bukan ahlul Quran. Hafid Quran merupakan hafal Quran, sarana kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan hafal Al-Quran, mau tidak mau minimal sehari harus murojaah 5 juz, 1 minggu selesai 30 juz. Nah, itu hafal Al-Quranul Karim. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hafid Quran jarang baca Quran, tidak berguna hafidnya. Jenengan tidak hafal Quran kecuali ayat-ayat pendek, tapi selalu kemana-mana membaca Al-Quran, itu namanya ahlul Quran. Maka ketika Al-Quran datang nanti, tenang Bu, saya datang menjadi penyelamat jenengan. Saya Quran, saya sahabat jenengan, jenengan telah menjadi sahabat saya di dunia. Kemana-mana bawa saya, kemana-mana ibu atau bapak melafalkan saya, Anda telah menjadi sahabat setia saya di dunia, maka sekarang saya akan menjadi sahabat Anda setia di akhirat. Saya akan memberikan pertolongan saya di hadapan Allah agar panjenengan segera masuk surga. Amin Allahumma amin. Itu poin pertama. Yang kedua, orang kalau di akhir hayatnya, di usia senja seperti jenengan, ternyata semakin sepuh, semakin dekat dengan Al-Quran, salah satu husnul khotimah. Ya, nah, salah satu orang husnul khotimah semakin bertambah umur, semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan orang itu akan diwafatkan dengan kebiasaan yang paling sering dia lakukan. Kalau panjenengan biasa membaca Al-Quran minimal sehari 1 juz, maka insya Allah Allah akan wafatkan panjenengan dalam kondisi membaca Al-Quran atau baru selesai membaca Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menukil penjelasan seorang ulama bernama Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam karya besar beliau Zadul Masir, ya, Zadul Masir fi ilmi tafsir. Ketika beliau menafsirkan lafaz ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, Imam Ibnul Jauzi ketika menafsirkan janganlah kalian mendekati zina
karena zina ini merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, beliau menceritakan pada masa beliau, Imam Ibnul Jauzi, ada seorang pemuda tukang gali kuburan. Pemuda tukang gali kuburan. Di suatu malam, pemuda ini hidup di zamannya Imam Ibnul Jauzi. Beliau didatangi oleh para penduduk ahli kubur, orang-orang yang sudah lama meninggal, keluar dari kuburannya. Wah, mungkin kata ibu-ibu dan serem sekali nih Ustaz, seperti dalam film horor ini. Tidak, Bu. Ya, itu film horor bohong, ya. Nah, kenapa banyak orang takut lewat kuburan? Ini kurang lebih sekitar 2 abad lah. Ketika mulai abad 19, abad 20, industri perfilman sudah canggih, jadi orang pengen mencari duit melalui film yang ada yang horor yang sebagainya, dan ini ternyata laris. Ternyata ini bisa merubah mindset orang kalau kuburan itu tempat yang paling menakutkan. Maka kalau punya tanah dekat kuburan, laku apa tidak? Laku apa tidak? Takut ya. Nah, takut orang pengen punya rumah dekat kuburan. Padahal kata Nabi SAW, fa innahu tudzakkirul maut. Ya, kalau kita dekat dengan kuburan atau bahkan mengunjungi kuburan, itu akan mengingatkan kita tentang kematian. Orang sekarang rumahnya dekat kuburan malah takut, Pak. Nah, kenapa? Tadi sering nonton film, kalaupun nggak nonton ya terlintas lah di HP-nya atau di mananya ada kuburan serem dan sebagainya. Padahal kalau rumahnya sebelah kuburan, ziarah kubur itu tidak usah ziarah kubur, sebelahnya langsung lihat kuburan dan langsung ingat mati harusnya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena belum ada film, jadi beliau tidak takut didatangi oleh orang-orang kuburan di dekat rumahnya. Pemuda ini berprofesi tukang gali kuburan. Malam-malam orang kuburan semuanya mendatangi dia, mengetuk pintunya. Lalu ketemu, ada apa Pak? Loh, kok jenengan orang-orang yang sudah meninggal ini, ada apa ini kok mendatangi saya? Kata mereka, Mas, kami semuanya sepakat besok akan ada seorang wanita yang dikubur di sini. Kami sepakat, kami menolak wanita tersebut dikuburkan bersama kami. Kami tidak kuat dengan bau busuk dari wanita tersebut. Akhirnya setelah itu selesai itu mimpi, besok paginya dia bangun. Ya, dia bangun. Wah, ini mimpi apa ini kok seperti ini kan begitu. Besok malamnya mimpi dengan mimpi yang sama. Tolong sekali lagi, besok akan ada seorang wanita kaya raya yang akan diminta dikuburkan di sini. Tolong tolak, kami semuanya tersakiti dengan bau busuk wanita tersebut. Malam ketiga bermimpi yang sama. Lalu laki-laki ini, pemuda ini yakin betul kalau mimpi beliau ini benar, karena 3 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama didatangi oleh penghuni kuburan. Mereka semua meminta agar menolak seorang wanita kaya raya yang akan dikuburkan di situ. Hari ketiga ternyata betul ada utusan dari keluarga duka ya yang mendatangi pemuda ini. Mereka izin kepada pemuda tadi, wahai pemuda tukang gali kuburan, saya siap membayar Anda berapapun, tolong siapkan 1 lubang kuburan, ya 1 kuburan buat ibu majikan saya. Saya hanya disuruh oleh keluarga. Beliau termasuk orang terhormat, orang kaya raya di kampung ini atau di desa ini, dan sudah 3 hari meninggal. Tiap kali mau dikuburkan di berbagai kuburan, semua menolaknya. Akhirnya satu-satunya kuburan yang terakhir belum saya datangi di tempat kamu. Berapapun biayanya, kami siap membayar. Lalu si pemuda yang sudah didatangi oleh ahli kubur tadi penasaran, kenapa sih kok ahli kubur sampai mendatangi saya? Katanya kalau mereka ini seorang wanita ini dikuburkan di kuburan, semua ahli kubur akan tersiksa dengan bau busuk si wanita ini. Lalu kemudian si pemuda ini merasa penasaran,
apa, kesalahan apa yang kira-kira dilakukan oleh si wanita. Kemudian tukang ahli kubur ini mengajak para tukang gali kuburan yang lain untuk ikut bersamanya mengunjungi seorang wanita yang dimaksud. Lalu kemudian di sana sudah banyak orang berkumpul melayat. Di dekat wanita tersebut ada seorang bapak-bapak sudah tua, dan itu diperkirakan adalah suaminya. Di dekat mayat itu ada 2 orang laki-laki masih muda dan 1 perempuan juga masih muda. Itu diperkirakan adalah anak dari si wanita. Hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pemuda ini merasa penasaran, ya, lalu bertanya kepada si bapak tua, ternyata betul suaminya. Kemudian mengumpulkan kedua anak ini, ya, yang dianggap anaknya, ternyata betul si laki-laki ini adalah anak dari si wanita. Si perempuan yang muda ini adalah istri dari si laki-laki ini, anak sang mayat. Lalu kemudian ketika berbicara, kami merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si mayat ini. Lalu menginterview lah, nanya-nanya, kira-kira amalan apa yang telah dia lakukan selama masih hidupnya. Terus kemudian kata si bapak, ya, si suami dan si anak ini, saya tidak tahu banyak tentang istri saya ini, kata si suami. Begitu juga kata si anak, saya tidak tahu banyak tentang kelakuan ibu saya ini. Tapi saya akan membawa Anda kepada mbah saya, ya, yakni ibunya dari si mayat ini, yang tahu banyak tentang ibu saya. Saya juga gak tahu banyak. Saya tahunya zahirnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, kemudian datanglah ke rumah simbah tadi. Ternyata si ibu itu mengatakan begini, wahai menantuku dan wahai cucuku, tahukah kalian apa yang selama hidupnya ibumu lakukan? Ibumu itu sebelum melahirkan kamu, nak, ya, sebelum melahirkan si cucu ini, ketika dia baru saja menikah dengan si bapak, si suami ini, bapaknya itu setiap hari banting tulang kerja di pasar dari pagi sampai sore. Si ibu itu di rumah mendatangkan laki-laki lain yang setiap hari berzinah dengan dia. Sampai lahir kamu, nak, cucu ini. Sampai lahir cucu ini. Kemudian hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu, nak, cucu ini sudah lahir dan udah mulai umur 5 tahun ke atas, sudah mulai tahu sesuatu, ya, udah mulai bisa ngomong, udah mulai tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Takut si ibu ini ketahuan perbuatannya, si cucu ini oleh si ibu dikirim ke rumah mbahnya yang jauh di luar kota, ya, ke tempat tersebut, ke tempat yang saat ini dikunjungi itu. Dikirim ke sana sampai besar. Untuk apa? Agar si ibu ini bisa melanjutkan tadi, mendatangkan laki-laki lain, padahal suaminya bekerja keras di pasar seharian, pagi sampai sore. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, lalu lahir anak yang kedua, yakni seorang anak perempuan, ya, seorang anak perempuan. Lagi-lagi seorang anak perempuan itu, ya, dititipkan di rumah mbahnya. Yang laki-laki karena sudah dewasa dikembalikan ke rumah ibunya. Jadi mbahnya suruh ngurusi adiknya yang perempuan. Yang adik laki-laki ini, yang kakaknya tadi, tidak tahu kalau si ibu udah melahirkan anak lagi perempuan, dititip. Kemudian hadirin yang rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, setelah merasa si anak laki-laki ini sudah dewasa dan si anak perempuan sudah dewasa, ibunya berpikir, ya kan, wah, apa saya jodohkan aja kedua anak ini. Lalu kemudian dikirimlah surat, ya, antara si laki-laki dan si perempuan, dirancang oleh si ibu. Lalu dinikahkan dan lahirlah seorang anak. Jadi ini dinikahkan bersaudara. Jadi si ibu tadi merupakan orang yang perbuatannya durhaka pada Allah, durhaka pada suami. Yang kedua, si ibu ini menikahkan 2 anak kandungnya, dinikahkan dengan saudari kandungnya yang juga anaknya. Lalu sampai lahir seorang anak lagi. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu penyebab sampai penduduk kuburan
menolak jasad si perempuan ini karena bau busuknya si perempuan ini sangat menyakiti para penduduk kubur. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati itu bukan asal mati selesai, tidak, Pak. Habis mati justru episode yang sebenarnya akan baru dimulai. Maka sangat disayangkan kalau ada orang bunuh diri menganggap dengan bunuh diri ini sudah selesai semua masalah. Tidak. Justru dengan bunuh diri, setelah dia dikubur, permasalahan yang sebenarnya baru akan dimulai. Betul atau tidak? Orang Islam tidak bunuh diri, Bu. Orang Islam tidak bunuh diri. Dia paham betul. Orang yang bunuh diri bukan sebuah kebaikan. Naudzubillah min dzalik, itu merupakan su'ul khatimah. Rasulullah SAW tidak mau mensolati dua orang. Yang pertama orang yang bunuh diri, yang kedua orang yang punya hutang dan tidak ada ahli waris yang menanggung hutang tersebut. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ahli tafsir dari Cordoba. Cordoba ini kalau sekarang dari Spanyol. Dulu Spanyol merupakan sebuah negara Islam yang ditaklukkan di masa Walid bin Abdul Malik bin Marwan di bawah komandan perang yang masih muda, umur belasan tahun, sekitar 18 tahun, Tariq bin Ziyad Al-Barbari. Jadi ada bahasa Al-Barbari itu salah satu suku Barbar. Nama suku ini suku Barbar yang tinggal di Maroko. Hampir 100% penakluk Spanyol atau Andalusia ini semua dari suku Barbar Maroko. Lalu kemudian kata barbar ini sekarang mendapatkan diksi yang buruk. Seakan-akan orang yang brutal disebut barbar. Tentu ini untuk merusak citra orang-orang barbar. Karena orang barbar, orang yang pertama kali mengenalkan Islam di dataran Eropa dan bertahan berabad-abad di sana. Jadi Al-Barbari ini salah satu suku di Maroko. Jadi kalau kita ini orang ini kok sangat barbar, kan diksinya negatif nih, Bu. Memang sengaja mereka. Hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi termasuk salah seorang ulama asli Cordoba. Mengenal Islam setelah Spanyol ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad di bawah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Pusat pemerintahan berada di Damaskus, Suriah. Pada saat itu, bayangkan di penjuru ujung Afrika paling barat sana sudah ada pasukan Al-Barbari yang berjumlah tidak begitu banyak melawan pasukan Ledrik yang menguasai Spanyol dan Portugal sekitarnya, dan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Jenderal Tariq bin Ziyad yang masih muda ini berhasil menaklukkan kota atau negara Andalusia atau Spanyol. Nah, salah seorang ulama, banyak ulama yang lahir seperti Al-Imam Ibnu Hazm, Ibnul Arabi, kemudian Al-Qurtubi, banyak ulama-ulama besar mendunia yang lahir di Spanyol berkah penaklukan Spanyol pada masa silam. Hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, beliau menulis kitab di dalam kitab beliau Az-Zikirah, khususnya halaman 105. Nama babnya begini, babu yakhtaru lil mayyit qaumun solihuna yakunu bainahum. Bab yukhtaru, dipilihkan bagi seorang mayat, qaumun solihun yakunu ma'ahum, orang-orang solih yang akan bersamanya. Maksudnya Imam Al-Qurtubi menaruh satu bab kalau orang Islam itu dikuburkan bersama sesama orang Islam yang solih-solih. Ini ada babnya. Makanya kalau di Kalioso pernah ada kuburan yang diwakafkan oleh Allahumma firlahu Pak Haji Suparno, kuburan bagi muslim yang sholat. Saya ketika lewat pertama kaget, wah, muslim yang sholat. Ya memang fakta realitanya ada muslim yang tidak sholat, ada muslim yang enggak puasa, ada muslim yang hanya KTP-nya Islam, ciri khas Islamnya enggak ada sama sekali. Nah, maka di sana ada kuburan ini. Nah, Imam Al-Qurtubi mengarang kitab di salah satu babnya, yaitu bab memilihkan untuk sang mayat teman-teman yang soleh yang akan bersamanya.
Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Saya baca teks Arabnya. Min hadis Sufyan Ats-Tsauri an Abdullah Muhammad bin Aqil an Ibnul Hanifah an Ali bin Abi Thalib. Ternyata hadis ini bersumber dari sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tudfana mautana wasta qaumin solihin. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengubur mayat-mayat kaum muslimin, mayat-mayat dari kami yakni kaum muslimin di tengah-tengah kuburan orang-orang solih. Maka di Madinah itu ada kuburan Baqi. Sungguh sangat beruntung orang yang wafat di Madinah lalu dikuburkan di kuburan Baqi. Semua penghuni kuburan Baqi itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Baqi'il warqat, Allahumma ighfir li mauti Baqi'il barqat. Ya, jadi Nabi mendoakan ampunan bagi para orang-orang yang dikubur di Baqi. Itu kebanyakan sahabat Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafat, beliau mendatangi kuburan Baqi. Mendatangi kuburan Baqi sampai 2 kali. Tengah malam Rasulullah mendatangi kuburan Baqi. Ini menunjukkan perpisahan Rasulullah di alam dunia. Rasulullah sudah tidak akan mengunjungi Baqi lagi karena Rasulullah akan berjumpa dengan mereka di alam barzah. Nah, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Baqi. Maka beruntung kaum muslimin yang dikubur di sana, dikubur di tengah-tengah kaum muslimin yang soleh-soleh. Hadirin yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sesuai perintah Nabi, Nabi memerintahkan kita semuanya untuk mengubur orang-orang meninggal dunia, orang-orang mati dari kalangan kita di tengah-tengah orang soleh. Fa innal mauta yata'adduna bil jarisu kama yata'adda bil ahya. Karena orang-orang mati itu juga merasa tersakiti dengan tetangga yang buruk, sebagaimana orang hidup merasa tidak nyaman hidupnya tersakiti kalau memiliki tetangga-tetangga yang jahat. Ya, panjenengan bisa hidup gak sekarang nih? Sebelah kanan tukang jual ciu misalnya Pak, ngapunten, tiap sore, malam, tengah malam, subuh, maapu kerjaannya di situ. Sebelah sini merupakan maling misalnya, sebelah kanannya maling, depannya tempat perjudian. Kira-kira ya belakang rumah tempat ini jasa pembunuhan orang misalnya. Kira-kira jenengan bisa hidup tenang apa tidak? Tidak tenang. Maka kata Nabi, orang mati itu kalau dikuburkan bersama orang yang jahat, di tengah-tengah itu ada banyak orang jahat, apalagi orang kafir, orang musyrik, maka orang harusnya dia tenang karena dia orang baik. Yata'adda bihi kama yata'adda bil ahya. Orang mati juga merasa tersakiti, merasa tidak tenang hidupnya. Sebagaimana orang hidup kalau punya tetangga jahat tidak tenang. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa gampangnya begini aja lah. Siapa yang tenang punya rumah, di sebelah rumahnya adalah tempat nyiksa orang. Jadi orang udah teriak-teriak disiksa setiap hari. Kira-kira panjenengan tenang apa tidak? Jenengan aja yang nggak disiksa, ya yang nggak disiksa, yang nggak dipukul, jenengan deg-degan, tidak tenang Pak. Maka dari ini silahkan kalau ada di antara kita atau keluarga-keluarga kita yang meninggal, kuburkan di kuburan yang di situ hanya ada orang-orang Islam, apalagi orang-orang suka membaca Al-Quran seperti ini, disatukan kuburannya. Satu sama lain ini saling bersenang-senang nanti di dalam alam kubur, di alam barzah. Jangan asal sembarangan menguburkan keluarga kita. Memang malaikat tidak akan menyiksa orang solih, tapi orang solih ini tersakiti, merasa tidak nyaman karena tetangga-tetangganya pada dikamplengi, Bu. Ya, tetangga-tetangganya menjerit setiap detiknya, maka tidak akan nyaman. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain yang ditukil oleh Imam Al-Qurtubi. Saya bacakan. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, anin Nabi qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata li ahadikumul mayyit fahassinu kafanahu." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal, maka kafanilah dengan kafan terbaik. Kalau ada keluarga, kafannya itu jangan pelit-pelit kapan, Bu, ya.
Kalau memang sekarang ini kan kita hidup di zaman modern, kain-kain sudah banyak ya, kain-kain sudah banyak. Kalau dulu di zaman Nabi ya tentu sangat terbatas. Apalagi di zaman Nabi, di zaman mbah saya itu kain kafan itu sangat susah, sangat mahal. Orang meninggal itu hanya digulung pakai tikar kemudian dimasukkan. Masa penjajahan baru selesai. Sekarang kan kain kafan melimpah. Maka itu kalau ada orang meninggal dari keluarga kita, maka berikanlah kain kafan yang pantas, yang cukup menutupi auratnya. Kalau bisa sampai berlapis-lapis, bukan hanya satu lapis saja. Nah, ini bentuk perintah Nabi SAW berbuat baik kepada si mayat. Maka baju terakhirnya diberikan baju terbaik yang menutupi aurat, tidak kekecilan. Sama lah dengan panjenengan. Panjenengan kalau dikasih baju kekecilan, apa nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Dikasih baju yang sudah lama, kainnya sudah diproduksi 30 tahun yang lalu, sedikit-sedikit disobek, jenengan juga tidak nyaman. Begitu juga dengan orang meninggal tadi. Maka suruh dikafani dengan cara yang terbaik. Wa'ajilu injazi wasiyatihi, dan percepat menunaikan wasiatnya. Mayat ini sebelum meninggal, kalau dia memang punya wasiat, segera tunaikan wasiatnya. Dan wasiat itu secara hukum fikih, ya kata Nabi SAW, wajib ditunaikan selama belum mencapai atau melebihi sepertiga. Kalau ada mayat misalnya dia punya harta peninggalan atau disebut tirkat yang harus dibagi waris setelah dibayarkan kepada hutangnya, biaya meninggal, biaya sakit dan sebagainya, misalnya sisanya 1 juta. Maka kalau dia punya wasiat yang harus menggunakan harta ini, wasiat itu wajib ditunaikan selama tidak melebihi sepertiga. Berarti kalau peninggalannya 1 juta, berarti sepertiganya berapa? Sekitar 300 lebih dikit gitu. Kalau wasiatnya masih sepertiga, tunaikan. Kalau wasiatnya melebihi sepertiga, hanya ditunaikan sepertiga saja. Ini kata Nabi, kalau orang sudah meninggal, kain kafannya yang bagus, ya, yang mencukupi ke seluruh badannya, yang kalau bisa berlapis-lapis, ya, sebagaimana yang kita kenal, itu bagian dari sunnah Nabi SAW, dan mempercepat, ya, menunaikan wasiatnya. Itu bagian dari perintah Nabi SAW. Wa a'miqu lahu fi qabrihi, dan diperintah untuk membuat dalam kuburannya. Jadi kuburannya yang semakin dalam semakin baik. Kalau panjenengan lihat di Bonoloyo itu kan campur itu kuburan muslim dan kuburan kafir, ya kan? Ya itu tidak boleh, itu tersisa nanti meskipun dia orang Islam. Itu kuburannya dangkal-dangkal, Pak. Kenapa? Saya tanya itu, Pak, kenapa kok hanya cuman, wah dangkal banget lah. Orang aja berdiri masih kelihatan segini. Karena katanya di bawahnya sudah tertumpuk 2-3 orang gitu ya. Nah, maka hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Sepertinya saya tadi dapat info, katanya panjenengan sudah memiliki kuburan muslim, ya kan? Nah, Ustadz, saya mau dikubur dekat rumah atau jauh dari rumah, itu sama saja, Pak. Itu gak ada kaitannya dengan mau pulang ke rumah, gak bisa. Ya orang udah meninggal ya gak akan pulang, ya kan? Tetap di alam barzakh. Silahkan dikuburkan di kuburan muslim. Kasihan juga si mayat ini, kasihan si mayat. Silahkan dikuburkan. Kalau memang udah ada kuburan muslim, silahkan. Saya ternyata dapat satu bagian, Pak. Ada suratnya satu bagian di kuburan, apa namanya, Pak Sidik? Halo? Napa? Al-Maqbarah. Nomor 53. Habis saya dapat, saya bawa pulang, tak tunjukkan ke istri. Nih, buat kamu. Apa ini, Mas? Apa ini? Sertifikat apa ini? Baca sih, buat kamu. Nih, sekarang kuburan susah ini, ya kan? Kuburan susah ini. Nih buat kamu. Apa kata istri saya? Wah, saya takut kualat jenengan mawon duluan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari kuburan Islam. Kita pegang teguh. Kita tanamkan prinsip ini kepada keluarga. Jangan mencari yang simple, yang mudah, tapi nanti akan menyakiti si mayat, ya, akan menyakiti si mayat. Kuburkan di kuburan muslim di tengah-tengah orang solih. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wajannibuhu jarusu, dan di dalam menguburkan mayat kata Nabi, dan buatlah jauh dari tetangga-tangga yang buruk. Bahkan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, benar ini kuburan Islam, ya. Kuburan Islam itu dipisah dengan kuburan kafir, udah benar. Misalnya hanya dipisah dengan tembok. Tetapi posisinya semakin jauh dari kuburan kafir, itu semakin utama. Semakin utama. Ini udah dipisah ini kuburan umum, ya, ini kuburan khusus muslim. Udah oke, udah ada apa-apa. Tapi semakin jauh letak kuburannya, misalnya masih melalui 10 kuburan baru di ujung sana, itu semakin baik. Itu semakin baik. Maka panjenengan untuk memilihkan kuburan untuk orang tua kita, ya, keluarga kita, ya harus cerdas, ya. Kalau bisa semakin jauh dari kuburan orang jahat, orang musyrik, orang kafir, semakin baik. Nah, karena sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ajjilu injaza wasiyati. Qila ya Rasulullah, wa hal yanfa'ud jaru shalih fil akhirah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah tetangga-tetangga yang soleh di dalam kuburan, kalau dikubur bersama-sama orang soleh ini akan bermanfaat di akhirat? Nah, ini sahabat bertanya kepada Nabi, jika dikuburkan di tengah-tengah kaum muslimin yang soleh-soleh, apakah kaum muslimin yang soleh-soleh ini bisa memberikan manfaat di akhirat? Maka Rasulullah SAW berkata, qala na'am, ya. Maka Nabi SAW berkata, yanfa'u fid dunya. Qalu na'am, qala kadzalika yanfa'u fil akhirah. Kata Nabi SAW, kalau kamu punya tetangga solih di dunia, bermanfaat apa tidak? Kalau kamu punya tetangga yang baik di dunia, bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Begitu juga tetanggamu di dalam kubur akan juga bermanfaat kalau tetangga itu orang baik. Itulah yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu as-Samakhsyari fi kitab Rabi'il Abzar, ya, wa akhrajahu Abu Nuaim al-Hafidz bi isnadin shahihin. Hadis ini disebutkan juga oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab Rabi'il Abrar dan dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim al-Hafidz dengan sanadnya secara lengkap. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang mati, ya, dia mati hanya sebentar. Setelah dia masuk kuburan, dia akan hidup kembali di alam barzah, ya. Kemudian nanti ketika akhirat, maka roh itu dipindah ke jasad aslinya yang ada di kuburan. Nanti dibangkitkan sediakala sebagaimana kita di dunia ini, di akhirat nanti. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada 9 menit. Di dalam kuburan, ini kuburan merupakan tempat yang paling mengerikan. Paling mengerikan. Maka saya selalu mengatakan, orang ahlul Quran, usia-usia seperti panjenengan itu, sibukkan dengan beberapa hal. Pertama, memperbanyak bertaubat. Perbanyak bertaubat. Taubat itu tidak butuh setengah jam, Bu, tidak butuh 1 jam. Hadirnya hati menyesal terhadap dosa, mempunyai tekad kuat tidak akan mengulangi, ya, itu namanya taubat kepada Allah. Ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, berjanji pada diri sendiri. Punya tekad kuat, tidak akan mengulangi. Penyesalan yang paling mendalam itu taubat. Kalau punya salah kepada manusia, selesaikanlah dengan manusia. Itu perbanyak bertaubat di usia senja seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau panjenengan masih punya orang tua, maka surga dan neraka panjenengan ada di mereka. Surga neraka kita itu ada di bapak ibu kita. Mereka adalah surga kita atau neraka kita. Kalau ibu-ibu ini masih punya suami, suaminya masih hidup, surga dan neraka panjenengan ibu-ibu ada di tangan suami. Wa jannatuki au naruki. Ya, suami dan orang tua itu adalah surga atau nerakamu, ya. Kalau yang bapak-bapak ini, bapak ibu panjenengan, surga panjenengan atau neraka panjenengan. Percuma jenengan sholat, jenengan puasa, jenengan beramal soleh, tapi durhaka pada orang tua, tidak akan masuk surga. Salatun la yadkhulul jannah. Kata Nabi, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, sesoleh apapun orangnya, habis amal solehnya, tidak dianggap oleh Allah amal solehnya. Maka silahkan bagi yang sudah
yang masih mempunyai orang tua, mereka itu perlakukan dengan baik di dunia, karena mereka itu menjadi ladang surga kita atau neraka kita. Bagi ibu-ibu taatnya, suami panjenengan surga panjenengan atau neraka panjenengan. Ingatlah, di dalam kubur itu tempat yang paling mengerikan. Tempat yang paling mengerikan. Kalau tadi memperbanyak taubat, kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Kalau ibu-ibu punya suami, taatlah pada suaminya. Kemudian menjaga sholat 5 waktu plus memperbanyak baca Quran. Itu adalah bekal utama orang akan menghadapi yang namanya kematian. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah an Hani Maula Utsman bin Affan qala kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabula lihatahu faqila lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwala manzilin min manazil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu wa in lam yajja minhu ma ba'dahu ashaddu minhu thumma qala Rasulullah ma ra'aitu mandaran qattu illa al-qabra afda'u minhu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mantan budak Utsman bin Affan, beliau melihat Utsman ketika melewati kuburan. Utsman bin Affan bersegera menangis. Lalu ditanya oleh budaknya, kenapa engkau disebutkan surga neraka tidak nangis, tetapi ketika engkau melihat kuburan, melewati kuburan, disebutkan tentang kuburan kau menangis? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah engkau di akhirat sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Betul. Apa yang kamu sampaikan betul. Saya memang ada jaminan itu. Ketahuilah, kuburan ini merupakan tempat pertama dari sekian banyak rentetan tempat di akhirat. Jadi ketika kita masuk kuburan, itu kita sudah memasuki fase akhirat. Ya, pemisah antara dunia dan akhirat. Dan ini sudah disebut alam permulaan alam akhirat oleh Utsman. Kalau saya dijamin masuk surga oleh Nabi, saya juga dengar sendiri itu langsung. Dan sering berkali-kali. Tapi pertanyaan saya, pernahkah saya dijamin aman dari kubur? Nah, sahabat termasuk Maula Utsman ini, beliau mengatakan belum pernah. Saya cuma dengar engkau termasuk penduduk surga oleh Nabi SAW. Kata Utsman, kuburan ini tempat pertama. Kalau di dalam kubur mendapat nikmat, maka setelahnya akan mudah. Orang yang mendapat nikmat kubur nanti di akhirat akan gampang. Tapi naudzubillah, kalau ternyata di dalam kubur mendapat sisa kubur, seterusnya nanti akan semakin susah. Ya, itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan ketimbang kuburan. Jadi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi penting tadi kita mempersiapkan diri untuk mati itu sangat penting. Bukan takut mati, percuma takut mati. Kalau takut mati, jenengan mau ngompet di penjara pun malaikat maut gak takut sama sipir penjara. Jenengan mau punya nomornya jenderal TNI pun malaikat maut sama sekali gak takut ke jenderal TNI. Percuma, jenengan mau ngompet ke dalam gua, ya 100 meter lah dalam gua, tidak ada ventilasi udaranya sama sekali, malaikat maut tetap bisa nembus ke gua itu. Kemanapun kita ngompat pasti kita mati. Jadi percuma kita takut mati. Atau kita mau berani mati, tidur di rel kereta api misalnya, ya kan? Itu tidak baik juga. Takut mati tidak baik, berani mati tidak baik. Yang benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi percuma kita takut, kita berani, percuma. Yang paling penting bagi kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Kematian ini mempunyai bekal. Ya, ini sangat panjang perjalanan kita. Bahkan banyak orang yang sudah masuk kuburan, lebih panjang dia berada di alam kubur daripada dia berada di alam dunia. Karena kiamat-kiamatnya sampai sekarang nggak jadi-jadi, masih lama. Jadi di alam kubur jauh lebih panjang dia ketimbang di alam dunia. Nah, kalau bekalnya sedikit terus bagaimana Pak Bu sekalian? Maka tentu akan sangat menderita. Perjalanannya dari sini ke Makkah